Tadi Ibu ya, ini sudah waktunya sudah pukul 8 lewat ya. Jadi mungkin kita mulai aja dulu, nanti kita buat bincang-bincang apa yang kira-kira nanti bisa di sini. Rencana untuk hari ini nanti Pak Asar juga yang akan mengisi, tapi tidak tahu tapi tidak. Kita awali juga dengan doa. Sebelum kita mulai, kita berangkat doa. Apa yang kita lakukan hari ini berbuat menjadi doa silakan. Selesai. Kalau itu yang mungkin belum pada pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang budaya positif. Nah, pada pembicaraan budaya positif ini kita akan mempelajari terkait bagaimana menanamkan disiplin kepada anak-anak didik kita. Nah, ketika Bapak Ibu mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang terbayang pada Bapak Ibu? Mungkin kehidupan seorang militer ya, tertib, patuh ya, kemudian selalu mengikuti aturan-aturan yang diberikan. Apakah itu semua salah? Rasa belum tentu salah ya. Namun ada hal yang mungkin perlu untuk kita luruskan kembali dalam hal menanamkan disiplin pada anak. Karena kita sebagai seorang pendidik itu tidak cukup hanya mau mengajarkan tentang pengetahuan saja, tapi kita juga perlu mengajarkan terkait dengan disiplin pada anak itu. Nah, hal apa saja yang akan kita bahas di pembahasan kali ini, yaitu kita akan bicara tentang disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian nanti kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, ya, star restitusi. Kemudian kita bicara tentang bagaimana menyusun keyakinan kelas, lalu menentukan atau memahami kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian kita akan bicara tentang 5 posisi kontrol itu, lalu tentang segitiga restitusi. Itulah Bapak yang nanti kita akan bahas. Mari kita bahas satu persatu terkait dengan materi itu. Seperti Bapak Ibu yang kemarin sudah mengisi di PMM gitu ya, itu kan ada disiplin positif ya, dimana di sana kita diajarkan tentang bagaimana kita membuat kesepakatan kelas, ya, keyakinan kelas yang lebih tepat itu, kemudian juga bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi. Nah, penekanannya adalah ke sana Bapak Ibu. Itu kalau setelah saya dengarkan juga dan saya baca dari modul ini Bapak Ibu yang juga ikut di guru penggerak itu, kita memang disadarkan bahwa selama ini yang kita lakukan kepada itu cenderung masih belum sesuai ya. Maka inilah yang sekiranya mungkin perlu kita sekarang kita tanamkan kepada anak-anak. Ya. Apa yang membedakannya? Kalau hanya stimulus respon, berarti hanya ketika anak memberikan respon hanya tanggapan karena perlakuan kita, itu berarti teori respon. Ya. Itu biasanya kita punya konsep bahwa kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Itu teori respon. Jadi bahwa kita menganggap ini loh, sebenarnya teori ya bukannya salah gitu ya.
Kalau teori saya ini benar, maka kamu juga harus punya pandangan seperti saya. Nah itu respon. Tapi bagaimana kalau anak melakukan itu berdasarkan sudah teori kontrol, artinya dari dalam dirinya, ya. Itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Maka ini akan benar kalau kita punya pandangan bahwa ya, punya pandangan. Baik, terima kasih Pak Azhar. Mungkin saya isi sedikit Pak tentang ini dulu. Ya. Jadi baik. Jadi kalau kita ya masih menganggap bahwa mencoba orang lain itu paham dengan kita atau orang lain itu membuat sama dengan kita, itu berarti hanya sebuah teori respon saja. Kita bisa punya pandangan bahwa setiap orang itu punya dunianya sendiri-sendiri. Nah ini berarti sudah kita menggunakan satu teori kontrol itu sendiri. Nah, kemudian juga masih teori respon bahwa perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi bagi teori kontrol itu memandang bahwa seorang melakukan sesuatu termasuk kenakalan itu pasti ada tujuannya. Nah ini ada sering saya jadikan contoh ini. Anak yang biasanya nakal, biasanya anak-anak itu tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Coba kalau anak yang pintar, biasanya dia main. Anak yang mungkin punya keterampilan misalnya entah itu basket, entah itu, biasanya anak itu akan cenderung untuk lebih taat aturan. Tapi kalau sudah pintar enggak, cakep enggak, ya, kemudian dari orang, ya kan, orang mungkin cantik juga enggak gitu ya, dari orang mungkin kalangan orang tua yang cukup juga enggak gitu, dia tidak punya sesuatu yang mau diekspresikan gitu, lalu terus celananya dirobek-robek gitu ya, atau dia, nah itu adalah satu bahwa anak melakukan sesuatu itu sebenarnya pasti ada tujuannya gitu. Anak itu ada tujuannya. Ini loh yang maksudnya teori kontrol itu. Ya. Kemudian menurut teori respon bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Jadi menganggap bahwa kita bisa diatur oleh orang lain. Tapi ternyata itu enggak. Menurut teori kontrol bahwa hanya dirinya sendiri saja yang sebenarnya bisa mengontrol. Kalau orang lain bisa mempengaruhi, itu hanya ilusi saja sebenarnya. Bukan ketika orang itu tidak hadir di depannya, biasanya dia akan hilang lagi. Nah, contoh misalnya ya, ketika di kelas anak itu tertib, ada gurunya. Ketika gurunya mungkin keluar main bola di dalam, itu kan artinya apa? Apa yang dilakukan itu hanya sifatnya masih ilusi. Dia tidak berada di dalam dirinya. Dan itu saya rasa banyak gitu ya. Mungkin kita dulu juga sama, kalau gurunya itu tidak datang itu malah seneng gitu. Yakin sama itu. Karena apa? Mungkin kita juga masih punya pemahaman seperti itu, bahwa kita butuh kebebasan dan sebagainya. Kalau dipulangkan lebih awal ya senang, meskipun di MGP kan juga gitu. Kalau hari ini kita matanya cuma sedikit, kita pulang ya senang. Itulah kebutuhan nanti ya. Nah ya, tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ya. Ini teori respon. Bahwa ketika kita sudah misalnya mengajar dan sebagainya, itu lalu anak itu tidak patuh, biasanya kita lalu mengingatkan ke tahapan memaksa. Ya, entah itu dengan marah, entah itu dengan ekspresi apa, itu adalah termasuk masih dalam kategori stimulus respon. Tetapi jika kita sudah bisa berkolaborasi dan menanamkan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan yang baru, itu berarti sudah kita menjalankan teori kontrol. Dan
Kita dengan model berpikir menang dan kalah. Jadi kalau saya bisa mendidik anak ini dari yang tidak baik menjadi baik, berarti saya menang. Saya bisa mengendalikan dia. Itu sebenarnya juga salah. Artinya itu masih dalam teori respon saja. Lalu dalam teori kontrol itu menanamkan bahwa sama-sama menang. Jadi artinya begini, anak menjadi tertib, lalu dia sadar bahwa dia melakukan itu atas kehendaknya sendiri, itu berarti teori respon. Anak bisa, kalau bisa menanamkan gitu. Tapi kalau anak menjadi patuh karena perintah aturan dari kita, atau kita menyuruhnya, itu belum pada kontrol dalam dirinya. Ini yang penting. Oke. Nah, kemudian teori kontrol ini juga pernah disampaikan oleh William Glasser ya. Itu bahwa ini hal penting yang perlu kita perhatikan. Bahwa Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Ini satu konsep. Maka makna disiplin itu adalah belajar mengontrol dirinya dengan menggali potensi ya, agar tercapai tujuan yang mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang diinginkan ya, berdasarkan nilai-nilai yang dia hargai. Nanti kalau dia menanamkan itu, berarti dia sudah menjalankan berdasarkan kontrol dalam dirinya. Kemudian konsep yang lain bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Saya sampaikan tadi bahwa modelnya adalah menang-menang, bukan menang kalah. Juga sudah kita sampaikan tadi contohnya. Nah, kemudian realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya. Kemudian kita harus berusaha memahami atau pandangan orang tentang dunianya. Ini yang tadi tentang kebutuhan dasar manusia. Oke, kita kenalkan sedikit. Jadi yang menurut teori motivasi, gitu ya, biasanya hal yang sering jadi motivasi itu adalah satu orang menghindari hukuman pasti. Jadi kalau misalnya anak datang, ya, karena dia takut untuk kena sanksi, berarti itu motivasinya adalah menghindari hukuman, takut ditegur dan sebagainya. Ya. Kemudian misalnya ingin mendapatkan imbalan, mungkin Bapak Ibu pernah menerapkan. Kalau nanti bisa disampaikan duluan gitu misalnya. Nanti kalau kamu tertib atau mengumpulkan duluan, nanti akan saya beri bintang misalnya seperti itu. Atau diberi mungkin kalau saya mengumpulkan duluan langsung saya beri nilai 90 misalnya. Anak yang cepet-cepetan karena dia ingin mengejar hadiah tadi. Ini juga belum motivasi yang baik, gitu ya. Atau ingin mendapat pujian, oh ini ingin diakui, oh ini biar disebut sebagai siswa yang paling teladan dan sebagainya. Itu berarti belum. Ya. Nah, lalu apa yang ini diharapkan apabila anak itu mampu menjalankannya karena dia menyadari akan hal kebijakan-kebijakan secara universal, artinya kebijakan-kebijakan yang baik. Nah, akhirnya apa? Ketika sebagai pendidik kita menempati bisa ada 5 posisi kontrol. Jadi yang tadi yang saya bilang yang motivasi tadi yang menghindari hukuman, dapat hadiah itu sifatnya masih dari luar ya. Ekstrinsik. Kalau yang intrinsik berarti sudah menyadari akan nilai-nilai universal atau nilai kebijakan yang baik secara umum. Nah, kemudian kembali ke 5 posisi kontrol tadi. Nah, jadi kadang-kadang kita sebagai pendidik sering mengambil posisi-posisi ini yang tanpa kita sadari. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yaitu ketika kita melakukan tindakan menertibkan anak itu lalu dengan sanksi-sanksi, apalagi kalau sanksinya itu tidak sesuai, misalnya terlambat lalu diminta untuk bersihkan kamar mandi, kan apa hubungannya antara terlambat sama kamar mandi? Lalu terlambat berdiri di
nangis keluar semua. Kita malah dia akhirnya bersuka kayak gitu. Ini mungkin berarti ya. Susah itu yang bener, merah malah. Kalau saya suruh selesaikan, Pak. Iya, nah kalau misalnya nggak kerjakan lalu sebelum menyelesaikan, masih ada kaitannya itu ya. Nah, itu makanya. Kalau Bapak Ibu masih menjalankan, ya, dan ingat ketika nanti ketemu anak di sekolah lalu melakukan pelanggaran, untuk memberikan satu sanksi yang sesuai, berarti Bapak Ibu masih berada dalam posisi seorang penghukum. Gitu ya. Nanti kalau nanti mau anak pikir tak suruh ini, ya ingat ini penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Ya, jadi kita biasanya kalau ini menjatuhkan mentalnya anak, jatuhkan mentalnya anak. Misalnya di depan kelas, kamu ini selalu dari kemarin selalu begitu saja. Mosok kamu tidak kasihan sama orang tuamu, ya. Kamu tidak kasihan, kamu sudah dibiayai oleh orang tua. Kayaknya kan sangat bagus kan? Bunda, kamu itu perhatikan orang tuamu sudah susah, kamu kesini hanya seenaknya. Itu akan membuat dia menjadi seorang anak yang merasa bersalah. Itu juga bukan penanganan yang positif. Nah, kemudian ini juga yang ketiga biasanya mengambil posisi sebagai teman. Ini juga masih belum, tapi sudah mulai agak bagus. Jadi kita menganggap anak itu sebagai teman, begitu ya, siswa sebagai teman, lalu kita rangkul istilahnya, lalu ketika salah, ya sudah lah anak saya tapi besok jangan ulangi lagi, sambil misalnya. Lalu anak akan berapa? Tergantungan. Ketika pada guru itu, ya santai, paling nanti saya juga ada guru. Lalu kena guru yang biasa selalu memberi hukuman, dia akan takut. Karena saya juga termasuk sering dicap sebagai guru yang paling kejam katanya. Saya dulu juga sering bertindak sebagai penghukum ini. Ya, ternyata setelah mempelajari saya dari sama Pak Azhar ini saya sudah mulai sadar saya. Nah ini yang sekali, Pak. Iya, gitu. Ini juga pernah saya tanyakan Bapak Ibu, tapi belum dapat jawaban secara pasti. Kenapa teori menghukum ini kadang-kadang masih sering dijalankan? Kalau nggak pakai helm, langsung kali denda dan sebagainya, itu kan hukuman sebenarnya. Tapi kok di masyarakat masih jalan. Semoga ini nanti Perlahan-lahan mungkin bisa diperbaiki. Nah, kemudian ini posisi pemantau. Kalau posisi pemantau, ya, guru akan selalu mengingatkan aturan. Misalnya anak terlambat, lalu kan di kelas sudah buat atau keyakinan kelas, ya. Nah, lalu anak disadarkan apa yang gimana peraturannya jika kalian terlambat. Ya Pak, saya harus mungkin tinggal di kelas pada jam istirahat. Itu kan konsekuensinya. Jadi ada pelanggaran, ada konsekuensi, dan itu dipahamkan pada anak. Nah, ketika guru selalu mengingatkan ke sana, berarti kita sebagai pemantau saja. Ketika melanggar, lalu misalnya kamu tidak kerja PR, apa konsekuensinya? Kalau kamu misalnya terlambat, tidak ikut olahraga, apa konsekuensinya? Misalnya harus lari lapangan dan sebagainya. Itu konsekuensi tapi sudah disepakati oleh kelas. Jika kita menegakkan itu, ya, kita itu menjalankan peran sebagai pemantau. Ini masih lumayan gitu ya. Yang lebih bagus lagi kalau kita sebagai manajer. Manajer ini berarti konstruktif. Kita membangun niat dari dalam. Maka di situ disadarkan ya, misalnya oh ya kamu artinya gini, ketika ada anak terlambat, paling tidak kita itu berusaha untuk bisa menggali, meyakinkan anak untuk kenapa sih dia terlambat, apa yang menyebabkan itu. Jadi jangan langsung terlambat langsung hukuman gitu ya, tapi kita gali dulu dia melakukan ini adalah atas dasar ingin memenuhi apa atau penyebabnya apa. Kemudian selanjutnya kita menawarkan gitu, apa yang akan dia lakukan agar dia tidak terlambat lagi. Bukan kita yang menentukan, bukan diarahkan kepada peraturan yang sudah ada, tetapi disadarkan kepada keyakinan bahwa gimana sih baiknya orang itu kalau
selalu disiplin, selalu dalam tepat waktu. Jadi anak itu tahu gitu, sadar ini loh untungnya, ini ruginya kalau kita itu menjadi anak yang sering terlambat dan sebagainya. Disadarkan kalau dia mengambil pilihan sendiri. Ya Pak, berarti saya akan bangun lebih pagi misalnya. Ya Pak, saya nanti akan pasang alarm di rumah ketika pagi supaya jika ide itu muncul dari anak, ya, dia akan merasa bahwa dia tidak disuruh sebenarnya. Dia merasa bahwa ini adalah kemauannya dia sendiri. Nah, tujuannya ke sana. Jadi bagaimana kita menciptakan bahwa agar anak itu menentukan sendiri pilihan dalam hal melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, karena apa? Pada prinsipnya manusia itu punya 5 kebutuhan, yaitu bertahan hidup. Ya jelas kan, itu pasti untuk makan dan sebagainya. Kalau misalnya pagi ada sarapan dan sebagainya, ya pasti dia mungkin tidak akan memperhatikan pelajaran dengan baik karena kebutuhan dirinya tidak terpenuhi. Gitu. Jadi kalau misalnya ada anak ngantuk aja di kelas, jangan langsung dimarahi, tanya dulu, jangan-jangan anak ini tidak sarapan. Gitu. Kalau perlu, setiap kali ada anak tidak sarapan, kasih sarapan. Itu pasti anaknya banyak sarapan semua. Minta dibelikan durian. Kemudian ini ada pasti ada keinginan bahwa kita itu bisa menguasai orang lain. Keinginan itu ada, ya. Hanya mungkin tidak hanya dilakukan oleh anak, ya. Dia ingin selalu misalnya itu kalau anak kan dalam bentuk geng dan sebagainya itu kan sebenarnya ingin menawarkan kekuasaan. Bahwa dia ingin diakui, dulu aku dalam kelompok itu adalah aku yang paling utama. Kemudian ini juga bahwa ada keinginan rasa kasih sayang, ya, ada rasa kasih sayang dari setiap orang butuh ini, ya. Entah itu dikasih oleh gurunya, dikasih oleh temannya, dikasih oleh dan sebagainya. Ini adalah satu keinginan. Bahkan juga keinginan untuk mengasihi orang lain. Itu dorongan itu selalu ada di dalam diri semua orang. Ya. Kemudian kesenangan pasti. Setiap orang pasti menyukai tentang kesenangan masing-masing. Gitu ya. Nah, kadang-kadang ada anak yang gini, ya, sering mengganggu temannya. Dan kalau temannya itu misalnya melakukan ekspresi yang aneh-aneh itu dia senang, gitu. Hanya senang menggoda saja. Nah itu bagian dari menciptakan kesenangan. Atau mungkin juga dia melakukan agar dapat perhatian dari temannya, bisa jadi. Seperti tadi, Ibu ya, yang saya contohkan, anak yang mungkin celananya dirobek-robek atau dikeluarkan. Kadang-kadang dia itu sebenarnya butuh perhatian. Karena apa? Dia tidak punya hal lain yang akan disampaikan. Pintar enggak, cantik enggak, misalnya cakep enggak, ya, kaya enggak, ya, punya prestasi enggak. Akhirnya apa? Dia dengan cara mengeluarkan bajunya supaya dia diperhatikan oleh temannya. Itu sebenarnya keinginan kasih sayang, butuh perhatian dari orang lain. Atau jangan-jangan malah dia senang kalau nanti diperhatikan gurunya. Nah ini makanya kalau Bapak Ibu jadi guru, tolong berikan kasih sayang yang sama. Jangan hanya yang dipanggil itu anak yang cantik-cantik terus, yang ganteng-ganteng terus. Kalau saya kan juga begitu. Ya gitu. Jadi malah kan memang manusiawi kan. Ketika anak yang rajin kita masih akan hafal dengan anak itu, gitu ya. Lalu sering daripada ribet sudah disuruh gitu. Udah kami ke depan. Gitu. Jadi kalau nyuruh yang lain nanti malah pelajarannya waktunya habis. Anak tidak ngerti-ngerti gitu ya. Itu kan sebenarnya langkah yang salah. Karena dia apa? Kalau tidak pernah dapat perhatian, lalu dia mencari perhatian dari yang lain. Akhirnya tadi melakukan kebebasan. Makanya kadang-kadang anak melakukan trek-trekan, melakukan terpengaruh oleh sesuatu itu karena dia ingin itu, dia ingin perhatian atau ingin menjadi kesenangan. Kemudian ini kebebasan, ini Bapak Ibu biasa kan, ini juga kalau sekelas kosong itu biasanya kita senang juga kebebasan sebenarnya. Tapi apakah kebebasan seperti itu kita biarkan tidak tentu tidak. Arti yang positif juga bahwa orang pasti pengen situasi yang tidak tertekan. Bagaimana menciptakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan, yang santai.
Nah, maka di sini kan ada kebebasan yang ditanamkan pada anak. Oke, itu saya garis besar Bapak Ibu yang mungkin. Nah, kemudian sedikit tentang segitiga restitusi, ya, bahwa ada 3 tahapan yang harus kita lakukan dalam melakukan segitiga restitusi, yaitu diantaranya kita menstabilkan identitas dulu. Apa upaya dari sana? Yaitu bagaimana anak itu memahami dia melakukan itu, ya, itu artinya atas ini yang berarti kebutuhan ya Bapak ya. Yang identitas itu maksudnya kita buat bahwa hal semacam itu adalah sesuatu yang wajar. Misalnya kita ketemu anak yang terlambat lalu kita ngomong, nah mungkin peristiwa terlambat itu bukan hanya mungkin bapak pun juga pernah mengalami terlambat dan sebagainya. Artinya bahwa dia merasa oh iya ya bahwa saya ini bukan orang yang bersalah gitu. Orang lain pun juga masih bisa seperti saya gitu. Misalnya tadi terlambat, nah kita arahkan dulu bicara ya terlambat saya rasa hal yang wajar ya. Bapak pun juga dulu juga pernah kadang-kadang juga pernah terlambat, tapi pasti ada penyebabnya. Ya, lalu kita arahkan, kira-kira kamu mau nggak untuk bahwa kalau ini kamu atau sebagai satu kekurangan atau kesalahan, ada kemauan nggak untuk memperbaiki ini daerah kesalahan. Kemudian validasi kebutuhan. Tadi itu dia melakukan itu kita sadarkan. Sebenarnya dia maunya apa sih? Misalnya tadi ada contoh anak yang celananya dirobek, lalu kita gali, kita arahkan sampai kita menemukan kenapa sih dia melakukan itu. Misalnya katakan oh ya karena lupa saya butuh perhatian dan sebagainya. Kalau bisa menemukan itu adalah memvalidasi kebutuhan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Ya, jadi keyakinan apa kamu ada mau keinginan untuk memperbaiki, lalu kira-kira upaya apa yang akan dilakukan. Dan itu yang menentukan jangan gurunya. Kalau bisa kita giring anak bisa memutuskan sendiri kebutuhan itu. Nah makanya di kelas kita perlu untuk menanamkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu juga sama. Kalau peraturan sifatnya adalah mengikat, mengatur. Kamu harus melakukan ini, melakukan itu. Tapi kalau keyakinan itu adalah hal baik yang ingin ditanamkan. Misalnya setiap orang butuh perhatian dan sebagainya. Setiap orang butuh dihormati. Nah itu kan kalau dijabarkan, makanya tapi dalam proses pembuatannya perlu kita jabarkan. Jangan sampai kalimat saling menghormati. Tapi Anda tidak mengerti maksudnya. Tapi harus kita jabarkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas itu orang yang menghormati itu cirinya seperti apa. Kita tanamkan dulu, kita ajarkan, kita diskusikan sama anak. Jadi sering kita lakukan sehingga anak itu menjadi paham menyusun. Lalu kita pasang gitu, kalau sudah kita pasang di kelas keyakinan kelas kita seperti apa. Gitu. Nah, ya, saya bisa seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini sekilas saja. Ya. Sehingga tadi kita akan mengarah kepada sebenarnya disiplin seperti apa ya. Nah, maka disiplin yang diharapkan disiplin yang positif itu adalah apabila kita bisa membangun ya kesadaran anak untuk menjalankan kebijakan yang berlaku secara universal. Kan kita tahu banyak sekali kan orang juga tentang kita butuh ketakwaan, kita butuh orang butuh gotong royong, kita butuh itu kan semua pasti butuh. Baiklah, mari kita sekarang pahami kembali sebenarnya apa. Jadi restitusi itu adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang lebih kuat. Jadi restitusi juga merupakan suatu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka.
Ada apa ya Bapak? Oke, silakan duduk dulu. Gini ya, tadi Bapak minta kamu ke sini karena tadi saat pelajaran kamu saya amati tidak terlalu memperhatikan apa yang Bapak ajarkan. Dan meski sudah Bapak tegur, tapi nampaknya hanya sebentar saja. Dan setelah itu kamu kembali santai lagi dan malah mengajak temanmu untuk berbicara. Memang ada apa? Saya bosan Pak. Bosan. Yang membosankan itu materinya apa cara Bapak mengajar yang membosankan? Enggak Pak, hanya lagi males saja Pak untuk belajar. Oke lah. Memang perasaan-perasaan bosan gitu ya, itu adalah hal yang wajar ya dirasakan oleh setiap anak. Ya. Kan setiap anak pasti menginginkan satu kebebasan ya. Tapi coba kalian renungkan. Tindakanmu itu apa kira-kira dampaknya bagi dirimu dan teman-teman yang duduk di sebelahmu itu? Ya Pak, saya dan teman saya menjadi tidak memahami materi yang diajarkan oleh Bapak. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira dengan kalian tidak memahami materi itu, kira-kira tindakanmu itu apa yang menyimpang dari kesepakatan kelas yang sudah kita buat? Ya Pak, tidak menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, dengan kamu tidak memperhatikan pelajaran, kemudian mengajak temanmu bicara, itu sama dengan kamu tidak menghargai dirimu sendiri untuk menjadi lebih pandai gitu ya. Dan juga temanmu kan juga akhirnya menjadi tidak menguasai materi juga. Baiklah kalau begitu. Nah, kira-kira apa tindakanmu untuk memperbaiki apa yang sudah kamu lakukan itu? Ya Pak, saya akan berjanji selalu memperhatikan materi yang diajarkan oleh Bapak, dan kalaupun ada tugas kelompok, saya akan mengambil bagian lebih aktif lagi. Oke ya, jadi apa yang sudah kamu niatkan, semoga itu bisa benar-benar kamu wujudkan. Oke, terima kasih. Perlu kita pahami kembali, kenapa kita harus membuat keyakinan kelas ya, bukan peraturan. Ya. Jadi dalam hal ini adalah bahwa keyakinan kelas itu lebih pada membangun motivasi secara intrinsik. Nah, sementara peraturan itu hanya serangkaian aturan-aturan atau perintah-perintah saja, sehingga ini hanya akan memberikan dorongan atau motivasi secara ekstrinsik pada anak. Ini sebenarnya penekanan dalam restitusi itu adalah bagaimana membangun motivasi secara intrinsik. Lalu bagaimana kita untuk menciptakan budaya positif itu? Tentunya apakah peraturan kelas itu tidak boleh? Tetap boleh. Ini tetap diawali dari peraturan kelas. Nah, dari peraturan-peraturan kelas itu selanjutnya nanti kita rumuskan dalam suatu keyakinan kelas. Nah, maka jika keyakinan kelas itu sudah mampu dijalankan oleh anak-anak, maka nanti akan terciptalah lingkungan yang positif. Nah, lingkungan positif yang lebih luas lagi, ya, sehingga sudah terbentuk di budaya di sekolah yang baik, maka akan terbentuklah satu budaya positif di sekolah itu. Nah, inilah sebenarnya harapannya bagaimana supaya membangun budaya positif itu tetap semuanya dimulai dari peraturan kelas, kemudian kita rumuskan dalam satu keyakinan kelas, kemudian untuk membangun satu lingkungan yang positif dan yang nantinya kebiasaan ini akan berkembang menjadi satu budaya yang positif. Nah, menyusun keyakinan kelas, kita bisa memanfaatkan yaitu tabel T maupun tabel Y. Nah, apa yang dimaksud dengan tabel T? Tabel T berarti kita menyusunnya itu misalnya rasa hormat itu tampak seperti apa atau dan tidak tampak seperti apa. Jadi misalnya ya, tampak
datang tepat waktu, kemudian tampak menyapa teman dan guru setiap hari gitu ya. Kalau tidak tampaknya misalnya sering hadir terlambat ya, nampak atau tak acuh gitu ya, tak acuh pada temannya dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu, kiranya yang mungkin bisa kita bahas di pertemuan kali ini. Mungkin hal lain kita bahas di pertemuan selanjutnya.